Halo Cinephile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Paddington 2. Ini adalah film Britania Raya Prancis, produksi tahun 2017, bergenre drama komedi romantis. Disutradarai oleh Paul King, berdasarkan skenario yang ditulisnya bersama Simon Fernaby. David Heyman sebagai produser film ini, yang juga merupakan sequel lanjutan dari Paddington 2014. Paddington masih tinggal bersama keluarga Brown di Windsor Gardens. Ia ingin memberikan kado spesial di hari ulang tahun Bibi Lucy yang ke-100, berupa sebuah buku kuno unik dari toko barang antik Tuan Grubers. Namun untuk mendapatkan hadiah itu tidak seperti minta duit ke emak doang. Akan banyak jerih payah yang akan dilakukan oleh Paddington. Bagaimanakah keseruan kali ini pada lanjutan film Paddington? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Beberapa tahun umur beruang yang lalu, Paman Pastuzo bersama Bibi Lucy lagi menikmati pandangan berdua di tengah jembatan. Ini adalah kilas balik kisah mereka. Sambil membayangkan diri mereka berada di kota London, mereka melihat seekor beruang mini yang hanyut di atas ranting. Dia adalah Paddington. Dengan keberanian mengorbankan diri, Bibi Lucy meloncat ke dalam arus. Sejak momen ini, Bibi Lucy bertekad untuk tetap tinggal di hutan untuk membesarkan Paddington bersama suaminya, Paman Pastuzo. Cuma dengan melihat wajah Paddington, Bibi Lucy percaya kalau kelak nanti ia yang akan pergi meneruskan harapan mereka tinggal di London. Waktu terus berlalu, sampai hari ini Paddington terus melanjutkan hidupnya dan melakukan aktivitas bersama keluarga Brown. Sebentar lagi akan tiba hari Pekan Raya. Judy menjadi seorang jurnalis yang menulis berita dalam surat kabar untuk memperkenalkan kereta uap ke seluruh dunia. Paddington benar-benar berada di rumah. Ia mengenal semua orang yang ada di lingkungannya. Kapan lagi kalau bukan di sini, kalian bisa melihat beruang menjadi ramah kepada setiap orang yang dijumpainya. Morning, Paddington. Morning, Mr. Barnes. Bye, Paddington. Jeez. Well caught. Sampai hari ini, Mary terus melatih kemampuan berenangnya. Ia juga terus membuat ilustrasi dengan menggunakan pena dan kertas putih tentang kisah petualangannya. Lalu ada Judy yang lagi patah hati. Namun mulai saat itulah datang hobi baru yang disukainya, yaitu dengan membuat surat kabar dengan sebuah mesin cetak jadul. Kalau Jonathan masih terus belajar untuk ikut ujian masuk ke sekolah Judy, ia juga mengisi masa liburannya dengan membuat kereta uap. Sedangkan Mr. Brown yang gagal dalam pengangkatan jabatan di kantornya memutuskan untuk mewarnai rambut dan ikut komunitas Cakra Batiks. Hari ini Paddington datang ke toko antik Tuan Grubers. Ia mencari sebuah hadiah antik untuk satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu Bibi Lucy. Lalu di toko itu Paddington menemukan sebuah buku tua yang membuatnya sangat tertarik. Menurut keterangan Mr. Gruber sih, buku itu merupakan sebuah buku jadul yang dibuat oleh Madame Kozlova. Beliaulah yang menjadi pencetus Pekan Raya Uap yang sampai saat ini terus dirayakan rakyat Inggris. Tapi masalahnya buku ini tuh langka banget, malah cuma satu-satunya yang tersisa. Jadi membuat harga buku ini menjadi sangatlah mahal. Lucunya lagi, Paddington cuma punya 1 koin dari 1000 untuk mendapatkan buku tersebut. Nah, untuk berusaha mendapatkannya, Paddington bersedia bekerja serabutan. Saat ini Paddington bekerja sebagai office bear di barbershop. Kemudian customer pertamanya datang. Dia adalah Om Gerald. Karena tukang cukurnya lagi pada pergi, jadi Paddington terpaksa tuh mengikuti perintah si Om yang buru-buru dan memaksa Paddington untuk mencukur rambutnya. Karena terdesak dan namanya juga bocil baru ya, pas megang mesin cukur aja bikin seluruh tubuh Paddington ikut bergetar. Naasnya si Omnya tidur, padahal keadaan sudah sangat kacau. Sampai-sampai dia juga udah kecukur pitak. Untuk menutupi bekas pitak, Paddington mengoleskan selai jeruk yang selalu ia bawa. Tapi gelagatnya ketahuan sama si Om. Terus pas Paddington lagi ngejilatin kepala si Om, tukang cukurnya pulang. Abis itu kabel yang ngelibat di kipas angin juga memicu aktifnya sensor kebakaran. Nah, di hari pertama Paddington bekerja, di hari itu juga ia dipecat. Sepulangnya, ia menceritakan pengalaman kerjanya ke Mr. Brown dan ke depan semua anggota Brown Family. Di situ Paddington juga mengingat perkataan Bibi Lucy, yang mana jika ia baik dan sopan, maka dunia akan baik-baik saja.
Mereka terus berjalan sampai tiba di depan panggung pertunjukan. Yang membuat pertunjukan tersebut adalah Phoenix Buchanan, seorang aktris yang ditunjuk menjadi pembuka Pekan Raya Uap malam ini. Lalu untuk memeriahkan suasana, ia pun menunjuk Paddington sebagai sukarelawan untuk membantunya membuka Pekan Raya. Sebagai tetangga, tentu Phoenix mengenal keluarga Brown. Phoenix bertanya tentang impian Paddington. Lalu jawaban Paddington sangat mudah dan membuat yang lainnya terharu. Ia cuma pengen memberikan sebuah buku kuno karangan Madame Kozlova untuk dihadiahkan ke sang bibi. Namun Buchanan kaget tercengang mendengar keinginan Paddington. Setelah menyebutkan keinginannya, Paddington dipersilahkan membuka Pekan Raya. Nyatanya Phoenix penasaran nih, kok lu tahu sih tentang buku itu? Padahal kan itu buku udah lama hilang. Nah, dengan polos Paddington menjawab kalau dia nemu buku itu di toko antik Tuan Grubers. Pagi ini Paddington dengan perkakas yang ada di dalam kopernya mencoba untuk menjadi pembersih jendela. Meski ia terus merasa kesulitan dengan pekerjaannya, ia bisa menghandle hal tersebut. Ia juga membersihkan jendela Kolonel Lancaster meskipun tidak dibutuhkan atau dibayar. Hari terus berganti, celengan koin Paddington terus bertambah. Bukan cuma jendela aja kok, dia juga mandiin hewan dan membersihkan kaca-kaca yang ada di berbagai tempat. Malam ini Paddington pulang dengan senyum sumringah di wajah beruangnya. Cuma tinggal 1 hari lagi nih, dia bisa ngebeli buku untuk Bibi Lucy. Namun malam itu juga ia memergoki seorang pencuri berjanggut yang membobol masuk toko antik Grubers dan mencuri buku langka. Sontak melihat hal itu, Paddington langsung mengejar tersangka dong. Tapi di saat itu juga datang polisi yang mengetahui alarm pencuri aktif dari toko Grubers dan menyangka kalau Paddington lah yang menjadi pencuri. Dengan bantuan anjing liar, Paddington terus mengejar tersangka. Paddington berhasil memojokkan tersangka, namun ia berhasil menghilang dengan bom asap. Gak lama kemudian polisi mendatangi Paddington, dan karena tidak ada bukti, Paddington pun ditangkap sebagai tersangka. Kenyataannya, pencuri berjenggot itu adalah Phoenix Buchanan. Ia merayakan keberhasilannya bersama para manekin tak bernyawa. Phoenix mengetahui kalau dari buku itu tersembunyi sesuatu yang akan membuatnya menjadi sangat kaya tanpa harus menjadi maskot makanan anjing. Di sisi lain, persidangan Paddington langsung dilaksanakan. Paddington terus berpikir positif, karena memang kenyataannya bukan dia kan yang melakukan kejahatan. Tapi kemudian pandangan dan suasananya berubah saat tahu si hakim adalah Om Gerald yang pernah dibikin pitak sama Paddington. Tuan Gruber menjadi pembela pertama. Ia meyakinkan semuanya bahwa Paddington tidak mungkin melakukan hal buruk kayak gitu. Kemudian kesaksiannya dibantah sama si Baplang. Ia mendapati jejak beruang dan tumpahan selai jeruk yang sama seperti selai yang selalu dibawa Paddington. Terus naik nih Phoenix jadi saksi. Dengan sumpah palsunya itu menuduh Paddington sebagai seorang pelaku yang sah. Nah, kesaksian Phoenix menjadi finishing pengadilan. Dan untuk saat ini Paddington resmi menjadi seekor tersangka. Beruang lucu imut gemesin ini dihukum 10 tahun penjara, wah lama banget, atas tuduhan pencurian besar yang gak diperbuat sama sekali. Terbesit untuk mencuri pun enggak gitu loh. Hukuman yang panjang itu juga disebabkan dendam Om Gerald yang pernah dibikin pitak sama Paddington. Seperti biasa, di setiap malam sebelum tidur, Paddington menyempatkan waktu untuk membuat pesan yang ditunjukkan kepada Bibi Lucy. Ia menceritakan semua kesan sedih yang diterima harinya. Tidak tinggal diam, Judy membantu menemukan pelaku pencuri sebenarnya dengan menebar foto buronan lewat surat kabar yang ia terbitkan. Mary menempelkan poster buronan itu di setiap sisi jalan. Perburuan dimulai dengan menyamar. Phoenix mengikuti jejak yang ada di dalam buku kuno itu. Ini pagi pertama Paddington, ia mendapat tugas untuk mencuri pakaian para tahanan. Tapi gara-gara kaos merah yang ia gabungkan ke baju tahanan luntur, yang membuat baju para tahanan menjadi berwarna pink. Dengan kepolosannya, ia memberanikan diri berbicara sama Knuckles, mengkomplain makanan yang sudah dia sediakan. Padahal dari dulu gak ada tuh yang berani protes karena takut masuk IGD. Dengan perasaan ketakutan, gak sengaja nih Paddington nyuapin Knuckles pakai roti yang selalu ia bawa di bawah topinya. Dan dari kejadian aneh itu, sekarang Paddington ada di bawah perlindungan Knuckles selama ia membantu Knuckles membuat roti selai jeruk. Di dalam kota, Mary sama Tuan Gruber masih merasa aneh. Kenapa sih pencuri nggak nyuri uang atau emas yang ada di toko antiknya, melainkan hanya sebuah buku jadul. Terus dari perbincangan itu Mary mulai menyadari sesuatu.
Malam ini mereka kembali mengunjungi pekan raya. Mereka mendatangi cicitnya Madame Kozlova untuk menanyakan tentang buku nenek buyutnya. Dengan perasaan kaget, ia pun memberitahu tentang sejarah keluarganya yang merupakan seorang aktor famous dalam sebuah pertunjukan sirkus. Dari setiap pertunjukannya, beliau selalu mendapatkan tip-tip besar, yang mana kebanyakan itu semua berupa harta berharga, sampai akhirnya ia memiliki kekayaan yang besar. Tapi di setiap kesuksesan seseorang pasti ada aja orang yang iri. Pesulap yang ada di sirkus itulah yang iri dengan pendapatan Madame Kozlova. Sampai akhirnya si pesulap membuat suatu hal yang kejam. Dengan memanfaatkan kematiannya, pesulap ini pergi ke ruang Madame Kozlova untuk mencuri kotak harta. Namun yang ia temukan di dalam kotak itu cuma sebuah buku dengan 12 bangunan khas London. Setelah mengetahui cerita bersejarah tadi, Mary semakin sadar nih kalau buku itu memiliki petunjuk menuju ke harta yang disembunyikan oleh Madame Kozlova. Terus kenyataannya adalah Phoenix ini merupakan cicitnya si pesulap. Malam ini ia akan menuju ke petunjuk kedua yang berada di Katedral St. Paul dengan menyamar menjadi biarawati. Sedangkan di dalam penjara, Paddington harus menuntaskan janjinya. Ia diajak ke dapur untuk membuat selai jeruk. Awalnya Knuckles gak mau ngebantuin apa-apa, tapi pas Paddington liatin aja, What's going on? akhirnya Knuckles memutuskan untuk menjadi pemeras jeruk dan membantu sampai tuntas pembuatan selainya. Now. Para tahanan mendapat hidangan mereka masing-masing. Awalnya Knuckles gak pede nih sama masakannya. Ia merasa gagal menjadi koki di penjara. Tapi setelah keluar dari dapur, ia mendapat tepuk tangan dari semua tahanan karena makanannya yang sangatlah enak. Dari kejadian ini, banyak tahanan yang mengajukan dirinya untuk memberi sebuah hidangan baru untuk makanan mereka. Kemudian berbagai macam makanan pun dibuat oleh mereka. Sekarang dapur penjara malah kelihatan kayak resto bintang 5 dah. Paddington juga selalu mengajarkan mereka tentang apa yang sudah Bibi Lucy ajarkan kepadanya. Hari ini terjadi sebuah tragedi di Katedral St. Paul. Mary bersama Jonathan dan Judy mendapat cerita cuma-cuma dari seorang satpam penjaga. Kejadian ini terjadi saat ia berjaga malam. Saat para biarawati masuk ke dalam gedung, ada satu biarawati yang melenceng malah menaiki kubah katedral menuju Whispering Gallery. Yang kita tahu dia adalah Phoenix. Ia mendapat petunjuk lain dari patung itu lalu menjatuhkannya. Nah, si satpam yang selalu tertarik sama perawakan wanita ganas kehilangan jejaknya. Mary sudah mendapatkan sketsa 3 orang misterius yang mencurigakan. Mereka masih belum sadar juga nih kalau 3 orang itu adalah orang yang sama. Pada saat jam besuk, Paddington memperkenalkan teman-temannya juga, berharap ada salah satu dari mereka yang mengenal wajah si pencuri. Mary terus berusaha menjual surat kabar buatan Judy. Semua orang membacanya, mereka juga percaya kalau Paddington bukanlah pelaku kejahatan. Nah, dari lantai atas, Phoenix mengetahui nih usaha yang dilakukan keluarga Brown. Kedok Phoenix mulai terbongkar, tanpa sengaja mulutnya yang comel membuka aibnya sendiri. Would you like a little preview? Picture this scene. Darkness. Berbagai petunjuk sudah terkumpul. Mary bersama anak-anaknya sudah sadar kalau Phoenix lah yang merupakan seorang aktor ahli penyamaran. Jadi mereka butuh rencana yang matang untuk menangkapnya. Malam ini Paddington diajak oleh Knuckles dan beberapa tahanan lainnya untuk kabur dari penjara. Mereka akan membantu penangkapan si pencuri yang menjebak Paddington. Tapi dengan tegas Paddington menolak ajakan mereka. Ia percaya kalau keluarga Brown pasti bisa menyelesaikan kasusnya. Ini cuma tinggal nunggu waktu aja. Keesokan harinya, Judy bersama Joe mendatangi kantor Phoenix untuk menawarkan beberapa makanan dan merekam pembicaraan mereka. Sedangkan Lady Bird dan Mary mengirim Mary yang berada di dalam keranjang. Dengan menggunakan rekaman tadi, Judy dan Joe memancing Phoenix untuk keluar dari rumahnya supaya ibu mereka bisa menggeledah rumah. Tapi Mr. Brown mengetahui rencana mereka, jadi ia datang untuk menemui istrinya. Kemudian Mary menemukan sebuah pintu loteng rahasia. Nah, di ruangan itu banyak nih manekin dan kostum penyamaran yang dipakai Phoenix sebelumnya. Tapi secara mendadak, Phoenix kembali pulang untuk mengambil syalnya yang tertinggal. Mereka berdua ketahuan dengan mudah, tapi dengan alasan pekerjaan, Mr. Brown selamat dari kecurigaan. Nah, buku jadul itu masih terkunci di laci Phoenix. Rupanya kode yang ia temukan bukan urutan huruf biasa, itu semua merupakan sebuah not musik. Mengetahui bukti-bukti tersebut, keluarga Brown segera melaporkannya ke pihak berwajib, tapi mereka minta bukti fisiknya, bukan cuma kesaksian aja. Dan karena kesibukan mencari bukti, mereka semua melewatkan hari kunjungan. Paddington di ruang tunggu hanya bisa cemberut.
ia merasa dilupakan oleh keluarga Brown. Knuckles kembali memanggil Paddington dari saluran udara. Ia mengajaknya untuk kabur bersama. Saat lampu dimatikan, mereka pun memulai aksinya. Hingga mereka menaiki balon udara untuk keluar dari tembok penjara menuju kota. Awalnya rencana mereka kabur untuk membantu membersihkan nama Paddington, tapi semua itu berubah saat mereka mendarat di gedung mangkrak. Mereka malah ngajak Paddington untuk pergi ke luar negeri. Paddington gak mau dong, dia mau rencana yang awal, jadi dia lebih memilih untuk berpisah. Ia menelpon kediaman keluarga Brown. Di telepon itu Paddington mengucapkan ucapan selamat tinggal ke keluarga Brown. Hal buruk yang dikira Paddington salah, mereka semua senang mendapat panggilan dari beruang kesayangan. Mary menceritakan semuanya kalau pelaku yang sebenarnya adalah Phoenix, tapi saat penyelidikan mereka kehilangan jejaknya. Mereka pun mengambil kesimpulan, pasti Phoenix pergi ke Pekan Raya buat ngambil harta karunnya. Tapi nih yang makin jadi masalah, Pekan Raya udah berakhir dan krunya akan pergi dari stasiun Paddington jam 6.35. Mengetahui hal tersebut, mereka semua pun segera menuju ke sana untuk mengejar. Sempat aja dah ada kendala, mobil yang ditunggangi keluarga Brown mogok. Beruntung semua warga turun untuk membantu mereka. Di sisi lain, dengan menyamar menjadi tong sampah, dengan mudah Paddington menghindari polisi untuk masuk ke dalam stasiun. Di sana, ia melihat Phoenix yang menyamar mengendap-endap masuk ke dalam kereta. Paddington pun ikut melompat ke dalamnya. Untuk mengejar ketertinggalan, keluarga Paddington membajak kereta uap eksekutif dengan Jonathan Brown sebagai masinisnya. Di udara, Knuckles bersama buronan lainnya mendengar berita bahwa Paddington sedang menaiki kereta Pekan Raya menuju Bristol. Phoenix udah ada di depan kotak harta. Ia sedang melangsungkan kunci kombinasi untuk membukanya. Terus Paddington memiliki sebuah ide untuk menggagalkan rencana. Di kereta yang lain, Mr. Brown bersama Judy dan Lady Bird berhasil mengejar dan menaiki kereta Pekan Raya. Phoenix masih gak sadar nih kalau Paddington ada di belakangnya. Dan dari dalam situ benar aja ada kotak berisi perhiasan milik Madame Kozlova. Karena berasa kaget dengan sosok beruang, tanpa sengaja Phoenix kembali menutup kotaknya. Dia juga lupa sama kunci kombinasinya. Yang dipengenin Paddington sebenarnya cuma buku jadul itu doang, gak peduli sama hartanya. Namun karena kunci kombinasi ada di dalam buku itu, jadi Phoenix mengejar Paddington sampai ke ujung kereta. Beruntung Mr. Brown bersama yang lainnya datang tepat waktu untuk mencegah dirinya. Tapi karena gak punya senjata asli buat ngelawan, jadi mereka gampang banget diborgol sama Phoenix. Tiba-tiba Paddington kepikiran nih buat pakai tangga yang ada di dalam kopernya buat pergi ke kereta yang ada di seberang. Namun Phoenix berhasil menarik balik Paddington dan mengambil buku jadulnya, lalu melepaskan sambungan gerbong dan mengubah jalurnya. Lady Bird berhasil melepaskan borgol mereka. Judy langsung mengambil bukti dengan memfoto Phoenix, lalu Mr. Brown melempar bola kasti tepat mengenai kepalanya. Gerbong Paddington terpental ke dalam jurang dan menenggelamkannya sampai ke dasar. Dengan sigap, Joe menghentikan kereta uap. Mary pun menunjukkan skill berenangnya yang sudah terasah. Namun, pintunya tersangkut sama gembok rantai. Secara tiba-tiba, sebuah pesawat mendarat di atas permukaan. Itu adalah Knuckles bersama yang lainnya. Mereka ikut membantu membuka gerbang. Mereka semua selamat sampai tepi sungai, tapi keadaan Paddington memburuk. Mendadak ia terkena demam. Salju menutupi kota London. Paddington kembali ke kamarnya. Ia sudah siuman. Paddington sudah bebas dari tuduhan kasusnya. Ia tidak menyadari hal tersebut karena sudah tertidur selama 3 hari. Yang mana hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bibi Lucy. Paddington merasa bersalah karena ia tidak bisa memberikan apapun ke orang yang sudah menyelamatkannya saat kecil dan merawatnya hingga saat ini. Ia sangat merasa tidak berguna. Tapi tidak bagi mereka semua. Paddington sudah banyak membantu mereka. Jadi mereka semua memiliki hadiah untuknya juga dengan menghadirkan Bibi Lucy langsung ke sisi Paddington. Kemudian film pun selesai. Wah, lagi-lagi beruang ini bikin kita merinding nih dengan keharuannya bersama keluarga Paddington. Akhir yang bahagia dan alur film yang gak kebanyakan drama bisa kalian nikmatin di film ini. Mereka juga ngasih komedi yang dapat banget loh buat semua kalangan. Jadi sekali lagi kalian harus ikut terjun langsung ke dalam filmnya. Movie Rastis memberi skor 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin.
Menurut kalian yang udah pernah nonton ini gimana? Komen-komen ya, mau kasih skor berapa nih buat film Paddington ini? Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!